wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Membasyatan faqat antiku bilu Indonesiatan. Langsung saja, di sini kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Faza Fauzia, Jihanul Khafifah, kemudian Siti Khadijah Qurrata Ayun, Irsyad Azhari, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa Arab Al-Fusha pada mata kuliah Fiqh Lughah yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kami. Kepada tempat dan waktunya untuk Faza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Fauziah Zaidah dari kelompok akhir mata kuliah Fiqh Lughah. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Arab Al-Fusha. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Arab Al-Fusha. Di masyarakat Arab, terdapat perbedaan antara bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi lisan sehari-hari dengan bahasa yang digunakan untuk menulis. Bahasa komunikasi lisan sehari-hari ini biasa disebut dengan lughat al-hadits, sedangkan yang digunakan untuk menulis di sini disebut dengan lughat al-kitabah. Lughat al-hadits itu biasa disebut juga dengan bahasa Arab amiyah, yaitu bahasa yang digunakan untuk urusan biasa atau untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan lughat al-kitabah tidak lain adalah bahasa Arab al-Fusha. Di sini digunakan untuk menulis dalam literatur ilmiah, untuk media massa atau surat kabar, biasa digunakan untuk menulis dalam majalah, urusan hukum atau pemerintahan, biasa digunakan untuk menulis puisi, cerita, pidato, untuk pembelajaran dan untuk pertemuan-pertemuan ilmiah. Kata fusha merupakan bentuk isim tafdhil dari kata fasoha dengan bentuk masdar fasohah. Kata fasohah bermakna al-bayan atau jelas, dan salamat al-alfaz min al-idbham wa su'i al-ta'lif, atau di sini terpelihara dari kata samar dan susunan yang buruk. Jadi bisa dipahami bahasa Arab al-Fusha yaitu bahasa Arab yang paling baik dan paling terpelihara. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah menggunakan bahasa Arab al-Fusha sebagai bahasa yang mereka gunakan terutama dalam membuat puisi, pidato, amsal, dan juga nasihat-nasihat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu membahas tentang perkembangan bahasa Arab al-Fusha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Jihanul Khafifah akan melanjutkan tentang perkembangan bahasa Arab al-Fusha. Bahasa Arab baku ini telah tumbuh dan berkembang sebelum Islam datang. Dalam kaitan ini, Dr. Ibrahim Anis mengatakan, hal yang paling kuno yang dapat kita bayangkan tentang Jazirah Arab adalah bahwa dahulu kala di kawasan ini terdapat banyak dialek lokal yang kemudian satu dengan yang lain terpisah dan menjadi dialek tersendiri dengan karakteristik sendiri. Saat itu, kesempatan terbuka untuk perkembangan suatu dialek yang kemudian mengalahkan dialek-dialek yang lain. Ini berarti telah ada sejumlah faktor yang melatar belakangi para penutur dialek-dialek Arab untuk saling mendekatkan dan membaurkan dialek mereka satu sama lain. Situasi inilah yang kemudian melahirkan bahasa baku yang dipakai oleh semua orang untuk berkomunikasi dan menjadi rujukan semua suku Arab dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Siti Khadijah akan melanjutkan penjelasan dari Akhina Irsyad Azhari, yakni tentang perkembangan bahasa Arab. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa faktor yang pertama itu adalah faktor agama, kemudian yang kedua adalah faktor dagang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa orang-orang Arab itu sangat terkenal dengan pintar dalam hal berbisnis atau berdagang ya.
Nah, jadi orang Arab itu ketika musim dingin mereka hijrah ke negeri ke negeri Yaman. Kemudian sebaliknya ketika musim panas mereka berhijrah ke negeri Syam. Nah, ketika mereka berhijrah atau pergi ke luar ke negeri Syam sama negeri Yaman itu, mereka yang dibawa itu bukan cuman barang-barang dagangannya saja, tetapi juga bahasa baku yang sering digunakannya dalam sehari-hari. Nah, dari situlah bahasa Arab itu semakin menyebar ke negara-negara di luar Arab. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukhti Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Qurat Ayun akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor perkembangan bahasa Arab Fusha yang terakhir, yaitu faktor politik. Nah, di sini ketika bahasa Arab mulai berkembang, bahasa Arab Fusha, penduduk Arab sudah dominan dengan kehidupan agama Islam, dan posisinya Nabi Muhammad sudah menerima wahyu berupa Al-Quran yang berbahasa Arab Fusha. Otomatis mereka yang mengikuti agama Islam, menganut agama Islam, mereka menggunakan bahasa Arab Fusha dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, karena faktor ekonomi sudah mulai stabil, maka faktor politik mulai menyebarkan pengaruh-pengaruh bahasa Arab ke negara sekelilingnya, sehingga mereka menggunakan bahasa Arab Fusha juga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka mengakui diri mereka sebagai bangsa Arab karena mereka menggunakan bahasa Arab Fusha sebagai bahasa sehari-hari. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.